Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat hari ini. Mohon konfirmasinya salah satu apakah share screen dan suara saya bisa terdengar dan terlihat? Bisa, Pak. Bisa, baik. Kita mulai ya. Oke, hari ini kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu kita akan diskusi tentang karakter-karakter dari sensor. Jadi waktu itu sudah sistem pengukuran secara umum, kemudian kita harus membangun fungsi transfer. Nah, sekarang kita bergerak dari depan, yaitu sensornya, ya. Sensor, karakter-karakter dari sensor. Jadi diawali pada satu kenyataan, seandainya saya ingin memilih sebuah sensor gitu ya. Seandainya saya ingin bekerja membangun sebuah sistem, kemudian kita butuh sensor. Nah, harusnya kita sudah bisa memetakan sensor apa yang kita butuhkan gitu ya. Sensor apa yang kita butuhkan sesuai dengan penggunaannya. Kalau seandainya sensor yang kita butuhkan itu kita sudah ketahui, maka langkah selanjutnya adalah yang tersedia itu apa gitu ya. Sensor yang tersedia itu apa? Nah, sensor yang tersedia itu apa? Biasanya kita bisa awali dengan melihat datasheet dari sensor itu. Datasheet-nya itu menunjukkan karakter dari sebuah sensor. Yang paling sering ya daerah operasinya, gitu ya. Daerah operasinya, lalu juga bisa jadi resolusinya. Kalau yang kemarin kalau kita kaitkan dengan sensitivitasnya gitu ya, resolusi, sensitivitas, misalnya sensor temperatur menghasilkan termokouple, misalnya sensor temperatur menghasilkan tegangan misalnya ya 10 mikrovolt per derajat, misalnya per derajat kenaikan temperatur. Nah, itu adalah karakter-karakter dari sebuah sensor yang ada di datasheet. Yang ada di datasheet. Jadi kita bisa pilih sensor mana sesuai dengan kebutuhannya dengan membaca-baca datasheet-nya. Nah, terlepas dari itu, yang akan kita diskusikan hari ini adalah karakter-karakter dari sensor yang lebih umum lagi gitu ya, lebih umum lagi yang bisa mencakup semua jenis sensor. Bagaimana sifat-sifat mereka yang harusnya kita perhatikan pada saat kita memilih gitu. Itu yang akan kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan bisa maksimum yang diserap nanti dari diskusi kita. Oke, saya mulai. Sebagai contoh saja ya, ini sebuah gambaran, mudah-mudahan memberi bayangan bagaimana sensor itu ternyata begitu cepatnya berevolusi. Kalau evolusi lama ya, berevolusi lah gitu. Contohnya ini adalah perjalanan sebuah handphone dari tahun 2010 sampai 2015 ya, handphonenya ini. Nah, di handphone kita ternyata banyak tertanam sensor-sensor gitu ya. Handphone itu sensornya banyak sekali. Coba bayangkan ya, pada tahun 2010 ada terpasang sensor-sensor ini gitu ya. Kalau seandainya saya coba tuliskan di sini, paling tidak gitu ya, sensor yang ada di handphone kita tuh sekarang ada kamera, itu sensor kan gitu ya. Kamera itu sensor. Kemudian ada mikrofon, pastilah gitu ya. Pasti ada mikrofon, itu sensor. Lalu ada accelerometer. Jadi untuk mendeteksi percepatan. Percepatan itu bisa menentukan arah gravitasi gitu. Kemudian ada giroskop. Giroskop itu menentukan posisi ya, arah posisi dari handphonenya misalnya atau kitanya gitu ya, tegak lurusnya si handphone. Ada magnetometer, menarik sekali masa di handphone bisa ada magnetometer ya, sehingga kamu bisa menentukan arah mata angin ya, kompas.
Bahkan si magnetometer ini kalau seandainya kita coba manfaatkan karena dia mendeteksi medan magnet, kita bisa punya seperti Gauss-meter gitu, alat untuk mengukur medan magnet. Saya pernah menginstall itu di Google Play gitu ya, di Play Store itu Gauss-meter. Gauss-meter kita. Jadi kalau handphone kamu punya bisa menentukan arah kompas, kamu coba aja install Gauss-meter gitu ya, maka handphone kamu bisa menjadi Gauss-meter langsung gitu ya, bisa menjadi alat ukur medan magnet. Coba deh, nanti kamu bisa ukur medan magnet di sekitar kamu, medan magnet di sekitar kabel listrik misalnya gitu ya, kalau ingin tahu bagaimana medan magnet yang dihasilkan oleh listrik, pakai handphone udah bisa sekarang gitu. Lalu juga kita punya GPS, kemudian juga ada proximity ya, GPS itu untuk menunjukkan posisi kita pakai koordinat global ya, itu apa, bujur dan lintang. Sementara proximity itu untuk mendeteksi seberapa dekat, gitu ya, seberapa dekat si handphone kita dengan badan orang gitu. Nah ini perkembangannya coba ya dari 2010 sampai 2015 kamu bisa lihat deh perkembangannya begitu signifikan ya dalam waktu 5 tahun yang tadinya hanya bisa mengukur kecerahan lingkungan, akselerometer untuk gravitasi tadi, kemudian medan magnet sampai hanya 5 tahun saja sudah cukup banyak sensor yang terpasang di handphone kita. Ada denyut jantung, ada fingerprint, ada temperatur, humidity, banyak sekali gitu ya. Jadi, sangat-sangat bermanfaat kalau memang bisa kita manfaatkan gitu ya. Dari contoh ini sebenarnya yang ingin juga saya sampaikan bahwa si sensor itu ternyata makin lama makin kecil ya. Makin lama makin kecil, yang nanti kemudian disebutnya sebagai MEMS. Saya lupa singkatnya si MEMS. Nanti kalau ada waktu kita bisa diskusi lebih jauh tentang MEMS. Jadi sensor-sensor kita itu dibuatnya seperti kita membuat IC. IC itu kan sebenarnya kelihatannya 1 senti, kalau 1 senti itu udah badannya ya. Tapi sebenarnya di dalamnya kan jauh lebih kecil lagi, mungkin hanya 1 mili kali 1 mili. Yang 1 senti kali 1 senti itu karena kita ingin pasang kaki-kakinya gitu ya. Tapi sebenarnya apa bilangnya, otaknya sendiri si IC tadi cuma 1 mili kali 1 mili, wafernya bilangnya gitu. Yang besar kan bungkusnya si plastik hitam itu. Tapi wafernya hanya 1 mili kali 1 mili. Nah, sensor-sensor sekarang itu sudah didesain dalam ukuran itu, sehingga bisa dibayangkan dalam sebuah handphone yang ukurannya seperti itu bisa tertanam banyak sekali sensor, karena sensornya memang makin kecil. Oke, itu contoh saja bagaimana sensor yang ada di dalam handphone kita. Kemudian walaupun begitu banyaknya sensor yang ada di handphone, tidak semuanya bisa dipakai dalam segala hal gitu ya. Misalnya dalam industri, walaupun ada sensor temperatur misalnya di handphone, tapi di industri tidak butuh sensor temperatur yang ada di handphone. Di industri misalnya peleburan baja, maka sensor temperaturnya itu harusnya yang non kontak misalnya. Jadi kita hanya melihat radiasi panjang gelombang tertentu yang berbanding lurus dengan temperatur si sumber panjang gelombang tadi tertentu juga gitu. Akhirnya yang dideteksi adalah panjang gelombangnya, sehingga akhirnya sifatnya non kontak gitu ya. Banyak pengukuran-pengukuran yang dilakukan di industri tidak bisa diakomodir oleh si sensor yang ada di handphone. Jadi keperluannya beda-beda ya, di medis misalnya gitu ya. Kemudian di militer juga akan beda lagi kebutuhannya. Nah,
akhirnya kalau bisa dibuat listnya gitu ya, sebenarnya sensor itu sekarang arahnya kemana gitu, sensor-sensor yang ada itu arahnya kemana. Ini ada 10 requirement yang harusnya bisa dipenuhi pada sebuah sensor yang modern gitu. Yang pertama harusnya dia intelligent sensor. Jadi sensor itu tidak hanya sekedar merubah sinyal listrik menjadi sinyal listrik yang lain gitu ya. Tapi juga di situ ada sinyal conditioning, ada pengolahan sinyalnya, ada penguat, ada filter dan lain-lain dalam satu set sensor gitu. Makanya kemudian disebutnya intelligent sensor. Beda dengan misalnya thermocouple saja gitu. Thermocouple hanya merubah kenaikan temperatur menjadi sinyal listrik. Itu tidak intelijen. Kalau mau intelijen ya si thermocouple itu bisa langsung ada penguatnya, ada filternya gitu, ada DSP-nya, digital signal processing. Seperti itu ya. Kemudian kalau bisa juga sensor kita ada rangkaian-rangkaian yang tertanam di padanya untuk berkomunikasi lewat Bluetooth atau I2C atau NFC dan lain-lain. Terintegrasi, kemudian mampu mendeteksi sinyal dan menolak sinyal yang kita tidak perlukan dengan baik, responnya cepat. Responnya cepat itu karena kadang-kadang kita butuh respon yang cepat ya untuk mendeteksi keberadaan sesuatu yang kita sensor. Oh, ini MEMS tadi yang saya bicarakan. Kemudian kecil. Ketika kecil maka dia akan low power konsumsi. Kecil dan low power konsumsi itu biasanya difasilitasi oleh MEMS tadi. Stabil, tidak berubah terhadap lingkungan, sehingga kalau dipakainya di negara 4 musim, pada saat musim dingin sekali dia tangguh, pada saat musim panas pun masih menghasilkan output yang sama ini ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak begitu terasa karena antara suhu terendah dengan suhu tertinggi tidak begitu jauh. Tapi kalau di negara 4 musim, tentu saja ini jadi perhitungan tersendiri gitu ya, agar outputnya tetap stabil ketika lingkungannya berubah-ubah. Lifetime tentu saja agar bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama, misalnya dipakai untuk deteksi denyut jantung, dipasangi di dalam tubuh, tentu saja harusnya lifetime-nya ordernya tahunan gitu, 10 tahun baru ganti misalnya, jangan baru setengah tahun ganti, kan itu tidak baik ya. Dan low cost tentu saja ya. Dan kenyataannya memang gitu, sampai saat ini makin ke sini makin murah. Baik, itu sekedar introduction saja bagaimana sensor-sensor yang ada saat ini dan menjadi requirement tadi ya, menjadi kebutuhan sih sebenarnya, syarat lah gitu ya, syarat untuk menjadi sebuah sensor yang bagus. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Belum saya lanjutkan. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke tadi ya, karakteristik dari sensor. Karakter yang pertama adalah yang namanya span gitu. Sebuah sensor pasti disebutkan tuh span-nya berapa, apa sih span, akhirnya kan begitu. Span itu adalah daerah kerjanya, range output ataupun range input ya, karena akhirnya nanti span juga berkaitan dengan span-nya input dan span-nya output. Jadi span itu full scale-nya gitu ya, full scale-nya, daerah kerjanya. Misalnya saya punya sebuah termometer yang bekerja dari 60 dari misalnya 25 sampai 60 derajat gitu. Itu adalah span termometer input saya. Nah, kan termometer Pak bisa mengukur pada suhu berapa saja. Iya, tapi itu adalah termometer tubuh misalnya. Saya hanya ukur tubuh dari 20 sampai 50 lah, nggak 60 malah ya. Jadi tidak bisa dipakai untuk mengukur
peleburan logam gitu ya, misalnya yang sampai ribuan derajat. Jadi ada batasnya. Nah, batasnya itu kemudian kita sebutnya span. Kalau kita lihat definisinya, katanya adalah sebuah batas gitu ya, yang dinamis, dynamic range dari stimuli. Stimuli itu adalah daerah yang kita ukur kan gitu ya. Jadi bagaimana daerah yang kita ukur itu berubah-ubah. Kalau temperatur ya berubahnya temperatur dari 60 sampai dari 20 sampai 50 misalnya, atau kalau temperatur tubuh ya dari 34 sampai 40 gitu. That may be converted, berarti itu yang akan kita deteksi, perubahan-perubahan lingkungan yang akan kita deteksi oleh sensor. Jadi daerah kerja maksimumnya dari sensor kita, dan ini penting gitu ya. Kalau saya kita ingin mencari sensor temperatur untuk mengukur peleburan logam, tentu saja kamu akan cari sensor temperatur yang bekerja pada daerah ordenya beberapa ratus derajat Celcius sampai ribuan gitu. Tidak bisa kita pakai sensor temperatur yang ordenya hanya 100-200 Celcius misalnya. Oh, akhirnya saya harus cari termokouple. Termokouple pun akhirnya pilih-pilih termokouple mana nih yang bisa bekerja pada misalnya 800 sampai 1200. Nanti ada termokouple yang bekerja hanya 400 sampai 700. Itu lain lagi termokouple-nya. Jadi span dalam hal ini full scale inputnya harus kita perhatikan. Biasanya kalau seandainya kita punya sensor, terutama sensor-sensor yang tidak linier ya, yang tidak linier biasanya si span tadi dinyatakan dalam logaritmik. Logaritmik berarti dinyatakannya seperti ini. Dalam satuan desibel misalnya, ketika kita bicara si daya, ini adalah daya yang akan kita ukur, ini daya acuannya gitu. Atau kita bicara tegangan misalnya, tegangan yang kita ukur, tegangan acuannya. Kalau seandainya besaran yang kita ukur sifatnya tidak linier, sehingga span-nya bisa kita rubah dalam skala logaritmik. Sehingga mudah-mudahan membacanya lebih enak begitu daripada kita bacanya dalam skala yang tidak logaritmik, padahal dia non-linier berubahnya gitu ya. Tapi ketika kita nyatakan si span tadi dalam skala logaritmik, yang mesti dicatat, kamu lihat deh ini, dia pasti membandingkan gitu ya, P2 dengan P1, E2 dengan E1, perkara itu yang dicek adalah dayanya maupun tegangannya gitu ya, kok dibandingkan ya Pak dengan P1, atau biar gampangnya P0 harusnya gitu ya standarnya. Kalau tekanan berarti tekanan atmosfer misalnya. Kalau ini misalnya tegangan 0 sih ground harusnya, tapi idenya dia tuh membandingkan. Kalau sebuah pengukuran hasilnya adalah membandingkan, maka saya boleh katakan itu bukan pengukuran yang nilainya absolut, tapi pengukuran yang nilainya relatif, gitu ya. Dulu waktu belajar fisika, belajar tekanan tuh, tekanan kan tekanan hidrostatik, akhirnya rumusnya rho GH. P sama dengan rho GH gitu. Tapi di depan rho GH biasanya ada P0. P sama dengan P0 plus rho GH gitu. Jadi misalnya saya ingin ukur tekanan udara di mana, di Bogor. Oh, dapat tekanannya 0,1 atmosfer misalnya. 0,1 atmosfer itu karena dibandingkan dengan tekanan udara di permukaan air laut yang sudah 1 atmosfer. Jadi kalau ditanya berapa tekanan absolutnya, tekanan sesungguhnya ya berarti P0 plus rho GH misalnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa membedakan antara pengukuran absolut dengan pengukuran relatif. Si logaritmik, besaran-besaran logaritmik biasanya untuk pengukuran-pengukuran yang sifatnya tidak absolut. Begitu ya. Oke, ini adalah span full scale input. Juga ada namanya full scale output.
ini adalah full scale output. Outputnya sekarang gitu ya. Outputnya ingin kita batasi pada output berapa biasanya ya, kalau seandainya kita bekerja pada PLC misalnya, kalau kita menggunakan PLC, Programmable Logic Controller, 0 sampai 12 volt, 0 sampai 24 volt gitu ya. Itu bisa menjadi batasan. Jadi kalau bisa dibilang full scale output itu adalah sinyal output dari sensor kita yang apa ya, range-nya gitu ya, range-nya itu dari kecil ketika kita lakukan pengukuran input yang paling kecil sampai ke pengukuran input yang paling besar gitu. Jadi input yang kita ukur itu pada daerah mana, lalu outputnya hasilnya seberapa besar, itu adalah span-nya output gitu, atau full scale outputnya. Terbayang ya mudah-mudahan. Jadi tadi tuh temperatur tubuh, sensornya sensor temperatur tubuh, maka full scale inputnya saya buat misalnya 35 sampai 40. Maka ketika saya kasih input 35, berapa outputnya, kasih input 40, berapa outputnya, itu menjadi full scale output gitu. Range-nya output tadi. Begitu ya kira-kira. Nah, kadang-kadang si sistem pengukuran kita itu menggunakan sistem digital, bukan analog. Kalau seandainya sistem kita adalah sistem digital, maka kita akan menggunakan apa yang namanya analog to digital converter. Analog to digital converter. Dengan begitu maka si input nanti harusnya sisi input yang tadi dari 35 sampai 40 itu harusnya setara dengan berapa variasi bilangan digital dari analog to digital converter kita. Misalnya analog to digital converter kita itu 8 bit. 8 bit itu berarti variasinya dari 0 sampai 256. 8 bit itu kan, sebentar ya, saya ambil pulpen dulu sebentar. Pulpen. Baik, saya lanjutkan. Jadi si analog to digital itu, mudah-mudahan kamu udah belajar ya LX2 ya. Analog to digital itu kan tergantung berapa bit. Misalnya 8 bit. 8 bit itu maknanya dari nilai terendah itu kan begini nih misalnya. Ini 8 bit nih. Berarti ada 8 bilangan biner. Nilai terendahnya adalah 00 gitu. Nah, terus nanti naik jadi 00. Naiknya 1 berarti 01 gitu ya. Naik lagi 1 lagi jadi 00, 0, 0, 1, 0 gitu. Dan seterusnya sampai 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi ini daerahnya si ADC kita. Berapa banyak sih dari 00 sampai 1, 1, 1, 1? 256 variasi gitu ya. 2/8 aja. Ya, 2/8. Nah, karena itu adalah variasinya, maka si span input kita akhirnya jadi seperti itu harusnya. Begitu pula karena kita bicaranya ADC, maka si span input kita ketika dia bernilai maksimum, dia harusnya bernilai ini. Jadi si analog digital itu kan merubah sinyal analog menjadi digital. Sinyal analognya dari mana? Dari input, dari sensor.
lalu dirubah menjadi digital. Nah, digital adalah outputnya gitu, ya, sehingga sinyal input maksimum harusnya setara dengan 111 gitu, ya, itu yang juga menunjukkan berapa nilai maksimum dari outputnya. Tidak akan lebih dari itu. Begitu itu kalau kita kaitkan dengan analog to digital converter. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak ada ya? Mudah-mudahan sih elektronika 2-nya sudah ngambil ya, sehingga ketika bicara ADC tidak asing lagi sudah nih. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah akurasi. Waktu itu sudah pernah nih disinggung-singgung sedikit tentang akurasi ya. Apa itu akurasi atau apa itu presisi. Nah, sekarang kita coba kaitkan si akurasi kita dengan ini kemarin yang kita pelajari, fungsi transfer gitu ya. Fungsi transfer itu kan ideal gitu. Pada kenyataannya jangan-jangan tidak seperti itu fungsi transfernya gitu ya. Fungsi transfernya ideal, tapi karena namanya fitting ya, kan kamu udah lihat kemarin, fitting datanya bisa kiri kanan, tarik garis lurus, tidak semua data itu ada di garis lurusnya gitu. Nah, itu akhirnya menimbulkan ketidakakuratan pengukuran kita ya. Misalnya nih, saya punya sensor perpindahan linier gitu ya, dikasih tahu bahwa sensitivitasnya adalah 1 mV per milimeter, atau katanya perpindahannya itu adalah 1 mV menghasilkan tegangan 1 mV setiap ada pergeseran 1 mm. Nah, ini kan maknanya berarti sensitivitas saya 1 mV per milimeter gitu. Nah, akhirnya dengan ini saya menjadi pegangan nih gitu. Pada saat saya ngukur, dicoba gitu ya, saya ukur perpindahannya 10 mm, ternyata tegangannya dapatnya 10,5 mV gitu. Wah, nggak benar nih kan gitu. Harusnya kan kalau pergeseran 10 mm, tegangan outputnya ya 10 mV sesuai dengan ini aja nih gitu. Sesuai dengan sensitivitasnya. Kenyataannya saya dapatnya 10,5. Oh, berarti ada yang salah nih. Berarti tidak akurat gitu loh, ya. Saya kembalikan gitu ya. Kalau kemarin sudah bicara fungsi transfer, sebenarnya kan yang dicari kalau dalam contoh ini ya, sebenarnya kan yang dicari adalah berapa pergeserannya gitu. Ini adalah sinyal yang kita peroleh. Yang kita cari kan sebenarnya justru ininya berapa sih kan gitu. Pergeserannya berapa sih gitu ya. Nah, ketika saya buat fungsi transfer inverse-nya gitu ya. Inverse fungsi transfernya, maka ini saya masukkan sebagai input. Nah, karena fungsi transfernya ideal tadi ini, kalau saya masukkan ini, maka saya dapatkan displacement-nya jadi 10,5. Gitu. Terbayang? Jadi saya punya sensor displacement yang akan menghasilkan tegangan 1 mV ketika pergeserannya 1 mm. Sehingga saya boleh katakan sensitivitasnya adalah 1 mV per milimeter. Ini adalah fungsi transfernya gitu. Terus saya lakukan pengukuran pakai si sensor tadi, displacement-nya 10, karena sudah punya referensinya 10, ternyata output-nya 10,5 mV. Kan harusnya 10 volt, tapi output-nya 10,5 mV. Nah, saya pengen tahu dong, berapa sih pergeserannya kan gitu. Udah, ini 10,5 mV ini dijadikan input dari inverted transfer function tadi. Transfer function-nya kan hanya menghubungkan bagaimana tegangan output
dihasilkan dari tegangan input dari pergeseran. Justru yang kita cari kan kebalikannya kemarin gitu ya, waktu belajar fungsi transfer, justru yang kita cari adalah pergeserannya berapa nih, kan gitu. Setelah dapat tegangannya 10,5 volt, pergeserannya berapa? Saya inverse lah fungsi transfer ini. Fungsi transfer ini saya balik, saya inverse, masukkan harga 10,5, dapatnya 10,5 mm. Padahal udah jelas-jelas harusnya 10 mm karena ini misalnya kalibratornya nih gitu ya. Oh, berarti ada selisih. Ada selisih sebesar 0,5 mm. Nah, selisih 0,5 mm itulah yang kemudian dinyatakan sebagai seberapa tidak akuratnya pengukuran kita. Berapa? Ya 0,5 tidak akuratnya terhadap 10 mm gitu ya. Kan mengukurnya 10 mm, ada selisih 0,5 sehingga saya boleh katakan ketidakakuratannya adalah 0,5 mm terhadap 10 mm. Susah Pak, itu gimana ngertiinnya? Udah, I-nya dinyatakan dalam persen, berarti nilainya 5%, gitu ya. Ketidakakuratannya 5%. Nah, gampangnya gitu. Itu cerita bagaimana ketidakakuratan tadi terjadi. Sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, enggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita ada di halaman 7, mudah-mudahan kamu bisa masuk dan lihat halaman 7 ya. Jangan sampai saya bicara halaman 7 ternyata di komputer kamu slide-nya masih halaman 4 misalnya gitu. Saya dikasih tahu kalau begitu biar saya tunggu. Sudah di halaman 7 ya, semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Oke. Baik ya, kita ada di halaman 7. Ini ingin cerita detilkan lagi tentang akurasi tadi dikaitkan dengan fungsi transfer. Oke, kita lihat gambar ini. Apa aja sih gambar ini, Pak? Gitu ya. Ini adalah sumbu X, stimulus S. Mudah-mudahan masih ingat kemarin ya. Stimulusnya misalnya saya ingin mengukur temperatur. Pakai sensor temperatur. Sensornya akan merubah temperatur menjadi tegangan. Berarti stimulusnya adalah temperatur gitu ya. Temperatur ruangan saya 25 derajat Celcius. S ini adalah stimulus. 25 derajat Celcius itu setara dengan berapa milivolt? Misalnya 100 milivolt. Outputnya dari sensor saya adalah ini, di 100 milivolt. Outputnya ya, sehingga E sama dengan bla 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 fungsi S adalah sebuah fungsi transfer. Kemarin gitu ya, waktu kita belajar fungsi transfer. Oke, jadi S dan E, lalu saya punya garis lurus nih yang ini nih. Garis ini adalah fungsi transfer idealnya nih. Fungsi transfer ideal saya. Gitu ya, ketika saya berada di full scale 100%, outputnya ini 100%. Gitu. Jadi yang garis lurus ini adalah fungsi transfer idealnya. Sementara yang garis hitam ini yang tidak idealnya. Yang sesungguhnya terjadi ya yang ini nih, sebenarnya kan gitu. Yang sesungguhnya terjadi ya yang ini. Nah, kenapa bisa begitu? Kemarin waktu kita lihat contohnya, fungsi transfer itu kan dibangun dari data yang kita ukur dulu. Jadi misalnya saya punya pengukuran seperti ini gitu. Ukuran temperatur versus tegangan. Nah, gitu ya. Ini temperaturnya, ini tegangannya, outputnya. Nah, ini adalah data pengukuran saya. Fungsi transfer kita kan di fitting, begitu. Iya, fungsi transfernya itu. Sementara sesungguhnya realnya kan bukan yang garis itu. Realnya itu yang titik-titik itu. Jadi realnya kan yang ini harusnya nih. Nah, gitu enggak? Gitu ya.
Ya ini, garis yang ini tadi, gitu. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Jadi yang garis lurus ini adalah fungsi transfer hasil fitting ideal, lalu ini kenyataannya nih, kenyataannya. Nah, sekarang kita akan lihat seberapa melesetnya. Dari contoh yang barusan ya, yang tadi itu, yang 0,5 atau 5% itu kan menunjukkan seberapa melesetnya pengukuran kita. Sorry ya, di rumah saya sedang hujan besar, jadi agak berisik. Sebentar deh saya tutup pintunya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini adalah fungsi transfer hasil fitting atau bisa jadi dari persamaan ideal gitu. Sementara ini adalah kenyataannya. Nah, ini coba menjelaskan dari sisi kuantitatif teori hasil yang halaman ini tadi ya, cerita tentang si 5% ini. Coba kita lihat dari sini. Oke, lalu misalnya nih, misalnya saya melakukan pengukuran. Saya dapatkan, misalnya kita nggak tahu kita ngukurnya tuh sebenarnya ada di sini gitu, kita nggak tahu. Kita ngukurnya ada di sini, lalu kalau seandainya kita pakai fungsi transfer yang ideal, maka saya akan ada di sini kan begitu. Kalau seandainya pakai fungsi transfer yang ideal, saya ada di sini, saya dapatkan outputnya, Y-nya. Lalu yang kita lakukan adalah inverse fungsi transfer. Inverse fungsi transfer dengan harga Y ini saya akan dapatkan berapa X-nya, ini dia. Gitu. Oh benar nih, bagus, baik-baik saja kalau begini ya. Tapi pada kenyataannya tidak. Saya lakukan pada titik ini, nggak tahu itu titik berapa. Kelihatan sih di sini X, tapi pura-pura nggak tahu gitu ya. Kita lakukan pengukuran di titik itu, kemudian karena tidak ideal, saya dapatnya ini, ya kan? Dapatnya ini, dapatlah Y saya adalah Y aksen gitu. Terbacanya di tegangan output Y aksen, bukan Y, karena sensornya mengatakan saya ada di sini gitu, sensor saya. Karena yang ini memang miliknya si sensor kan gitu. Yang garis lurus ini miliknya ideal fungsi transfer. Jadi ketika saya lakukan pengukuran di sini, saya ada di sini, lalu si sensornya menyatakan outputnya adalah Y aksen. Sudah, setelah dapat Y aksen, lalu pekerjaan kamu, oh kalau gitu saya ingin tahu sebenarnya berapa sih tadi gitu. Y aksen ini saya masukkan ke inverse fungsi transfer. Ke inverse fungsi transfer, ya ini berarti kan begitu. Karena saya masukkan ke inverse fungsi transfer, saya dapatkan outputnya adalah X aksen. Padahal yang kita ukur adalah X. Sehingga ada selisih nih. Gitu. Selisih sebesar delta. Nah, selisih inilah yang menunjukkan tidak akuratnya sistem pengukuran kamu. Nah, seberapa delta besarnya si delta nih? Delta itu harusnya jangan lebih besar dari, oh ini delta kecil ya, ini delta besar ya. Sama-sama delta. Jadi ini harusnya jangan sampai lebih besar daripada ini. Toleransi maksimum dari fungsi transfer ideal. Jangan sampai gitu ya. Kalau dia lebih besar, maka pengukuran kamu salah. Di delta besar ini biasanya diperoleh dari hasil fitting. Nanti biasa di situ deviasinya berapa gitu ya. Nah, ini dia. Nah, delta kecil hasil pengukuran jangan sampai lebih besar dari deviasi. Oke, itu mudah-mudahan bisa menjawab.
penjelasan gambar ini dikaitkan dengan fenomena inakurasi tadi. Lalu bagaimana caranya Pak biar saya dapatkan delta ini kecil gitu ya? Lebih kecil lagi agar dia bisa dekat-dekat sini kan gitu. Harusnya kan ini 0 idealnya. Sehingga antara ini dengan ini dekat. Yang kita lakukan adalah bikin fungsi transfernya per bagian. Seperti yang kemarin apa bilangnya? Piece piecewise fungsi transfer ya. Jadi per bagian yang kita fitting. Contohnya seperti ini. Ini kenyataannya lalu fitting kita sebagian-sebagian. Hingga mudah-mudahan fungsi transfer dengan kenyataannya itu jauh lebih dekat. Kalau dia bisa lebih dekat, mudah-mudahan errornya, delta kecilnya lebih kecil lagi. Oke, itu cerita tentang inakurasi dikaitkan dengan fungsi transfer. Ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada ya? Saya lanjutkan kalau gitu. Selain inakurasi, span, maka sifat dari sensor yang lain yang harus kita perhatikan adalah histeresis. Apa sih histeresis? Histeresis itu adalah kalau seandainya kita melakukan pengukuran dari kecil ke besar, lalu kita lakukan pengukuran terbalik dari besar ke kecil, hasilnya tidak sama. Hasilnya tidak sama, maka ada daerah yang kemudian kita sebutnya histeresis. Jadi misalnya saya punya sensor temperatur, ukur dari 30 sampai 60, naiknya 55 gitu. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Dapat kurvanya ini. Gitu ya, dapat ini. Jadi dari temperatur kecil sampai besar naik. Lalu saya balik. Jadi kamu masak minyak goreng lah gitu ya, minyak goreng dipanaskan, kamu catat temperaturnya. Nah, terus dibalik, begitu udah panas, kompornya matiin. Kompornya matikan, lalu dicatat temperatur turunnya, sambil dicatat temperatur dan tegangannya gitu ya. Oh ternyata nggak sama, dari 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30. Nah selisih jalan inilah yang kemudian disebut sebagai histeresis gitu. Jadi harusnya ini merugikan gitu ya. Histeresis ini harusnya kita mau ukurnya dari rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah harusnya sama. Tapi karena ada apa nih gitu? Pertanyaannya kan jadi gitu. Sebenarnya sih penyebab histeresis apa sih? Kok bisa ada begitu gitu? Macam-macam ya. Misalnya keterlambatan. Kalau kita lihat rumusnya yang asli banget dari sebuah histeresis, kenapa kurvanya jadi seperti itu? Ya beda fase sebenarnya. Gitu ya. Beda fase yang dimaksudkan beda fase itu kan sebenarnya cerita tentang keterlambatan. Keterlambatan ketika saya naikkan temperatur dengan turun temperatur itu ada beda fase, ada keterlambatan yang mengakibatkan histeresis kurvanya. Kalau di sistem mekanik, histeresis itu bisa terjadi karena kalau kamu punya ini loh, roda sepeda gitu ya. Roda sepeda kan ada giginya tuh, gigi geriginya tuh. Gigi gerigi itu gigi gerigi maju dengan gigi gerigi mundur itu kan beda. Jadi rantai gigi gerigi kayak gini nih. Yang gini loh yang di belakang sepeda tuh. Nah gitu tuh. Yang di belakang bawah. Gitu. Terus lalu rantai kita kan di sini. Oh, sorry. Rantainya ke sini gitu ya. Nah, gitu. Nah, ketika dimaju dengan mundur itu antara setelah giginya kalau ini antara si rantai dengan gigi, tapi kadang-kadang kan antara gigi dengan gigi. Jadi saya punya
di mekanika kan kadang-kadang begini ya. Jadi ini gigi lagi gitu loh. Lalu mereka akan bersentuhan berputar. Kan pasti ada selahnya. Nah, celah antara keduanya itu yang akan membuat histeresis kalau mekanika ya. Itu tidak lain juga sebenarnya adalah beda fase sebenarnya kan gitu ya. Kalau tidak ada celah tentu saja tidak ada beda fase. Baik, itu tentang histeresis. Ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada? Setelah histeresis yang juga mesti kita perhatikan ternyata adalah saturasi. Jenuh. Ya, jenuh sehingga tidak bereaksi lagi sensor kita. Ini nih, ya. Ini adalah daerah kerja sama stimulus, ini outputnya. Pada daerah ini masih aman-aman saja nih. Lalu pada satu saat dia mulai saturasi. Sudah mulai tidak menghasilkan output yang seperti tadi lagi. Tidak sereaktif yang tadi lagi. Nah, tentu saja kita harus hindari ini. Pada saat kita lakukan pengukuran, saturasi harusnya kita hindari. Gitu ya. Sifat-sifat saturasi ini biasanya terjadi pada sifat-sifat yang memiliki unsur kapasitif. Gitu. Sehingga ada satu saat karena dia kapasitif, ada penumpukan muatan yang membuat sistem kita menjadi saturasi. Sebaiknya memang dihindari ya, saturasi itu jenuh gitu ya. Kalau sudah saturasi, mau diapain aja juga udah nggak berubah ya. Kalau udah saturasi belajar, misalnya kuliah dari pagi jam 8 sampai jam setengah 3 gitu, udah saturasi, jam 2 saturasi ya udah, tidak ada respon. Maka harusnya dihindari saturasi. Baik, ada yang mau tanya? Sudah saturasi ya? Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya. Iya. Saya ingin bertanya perihal histeresis. Untuk histeresis sendiri, itu apakah dia selalu bersifat negatif dalam pengukuran atau mungkin bermanfaat juga Pak untuk pengukuran sendiri? Terima kasih Pak. Baik. Jadi mau ditanyakan misalnya gampangnya, manfaatnya di mana sih si histeresis ya? Gitu ya. Kalau kita pakai untuk pengukuran yang ya hampir semua ya pengukuran itu kalau bisa tidak ada histerisnya kalau menurut saya. Ini contohnya deh, saya tampilkan di sini sensor-sensor linear misalnya, mengukur pergeseran misalnya, pergeseran pemuaian misalnya. Pemuaian memuai dengan menyusut hasilnya ternyata beda kan, jadi nggak gimana ya kan, harusnya jangan begitu gitu, kecuali memang itu yang kita cari gitu. Kecuali memang, tapi kan yang kita sedang diskusikan adalah sifat histeresis dari si sensor kita. Maka harusnya tidak ada histeresis pada sensor kita. Saya tidak bisa memanfaatkan sifat histeresis dari sensor saya gitu. Untuk apa nih? Karena dia sampai saat ini sifatnya merugikan gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, saya akan katakan tidak ada untungnya kita punya histeresis dalam sensor ya, dalam sensor kita. Gitu kira-kira. Malah kalau dalam sebuah sistem yang ada histeresis akan ada energi yang terbuang kan harusnya. Sebenarnya kan gitu. Histeresis itu kan sebenarnya membuang energi. Makin besar histeresisnya, di jarak ini makin besar, maka energi yang terbuang jadi makin besar. Nah itu sebenarnya tidak diinginkan dalam beberapa hal. Mudah-mudahan menjawab. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Baik ya, saya lanjutkan. Jadi tadi saturasi
Ada juga sifat dari sensor yang namanya repeatability. Waktu itu sudah kita diskusikan sekilas gitu ya. Apa itu repeatability? Hampir sama dengan hysteresis, tapi kalau hysteresis itu kita ambil dari arah berlawanan, hasilnya tidak sama. Kalau ini diukur dan diulang, ternyata hasilnya tidak sama gitu. Jadi saya lakukan pengukuran pertama, dapat ini antara input dan output. Ukuran keduanya yang ini. Nah, ini kan ada selisih gitu ya. Selisih yang cukup mengganggu ya, terutama ketika kita balik. Jadi selisihnya itu ketika kita balik mencari berapa S-nya kan gitu. Ketika kita invert berapa S-nya, oh yang mana nih S-nya nih? Dengan harga output sebesar ini sebenarnya besaran yang kita ukur kan S-nya nih. Besaran yang kita ukur yang mana? Ini atau ini gitu. Lumayan nih selisihnya. Nah, selisih ini biasanya dinyatakan dalam persen ya. Selisih ini katanya bisa disebabkan oleh noise ya. Noise itu biasanya panas gitu ya. Temperatur tuh sangat mempengaruhi perbedaan pengukuran. Kalau seandainya kita bicara mekanik, maka seberapa elastisnya peralatan mekanik kita itu juga menjadi penyebab tidak repeatability atau reproducibility dari sistem pengukuran kita. Ya mudah-mudahan sih, makanya biasanya dalam sebuah pengukuran dilakukannya jangan sekali gitu ya, 3 kali, 4 kali, lalu lihat apakah hasilnya sama. Gitu. Kalau tidak sama, seberapa tidak samanya. Karena itu terkait dengan repeatability. Repeatability sudah, hysteresis sudah, kemudian tadi saturasi sudah. Sekarang kita lihat yang juga penting bagi sebuah pengukuran adalah resolusi. Resolusi itu sensitivitas sebenarnya gitu ya. Resolusi itu sensitivitas. Tapi karena sekarang pengukuran itu dikaitkan dengan digital, era digital, maka sensitivitas resolusi itu pasti sangat berhubungan dengan berapa bit sistem digital kita. Kalau bicara berapa bit sistem digital kita, maka pasti sangat erat hubungannya dengan analog to digital converternya gitu. Kalau analog sih nggak ada pembatasan resolusinya, namanya analog gitu ya. Berapa aja terukur, tapi ketika bicara digital maka kita dibatasi oleh jumlah bit dari analog to digital converter saya, ADC. Ini sebagai contoh nih, antara 11 bit dengan 12 bit aja perubahannya kelihatan deh, kamu bisa lihat itu. Saya kasih ilustrasi gini deh. 4 bit ADC itu berarti kan hanya 4 nih. 4 bit berarti 0000 001 nanti 1 0 terus sampai 1111. Ada berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berarti 16 gitu kan ya. Nah, input yang kita punya misalnya span input kita misalnya 10 volt. Pengukuran terendah 0, pengukuran tinggi 10 volt, maka pengukuran kita tuh hanya bisa dibagi resolusinya ya 10 volt dibagi 16. Karena kita hanya punya variasi 6. Jadi 0 volt itu ada di sini, 10 volt itu ada di sini gitu. Jadi setiap kenaikan 1 bit ya ini naiknya berapa nih gitu. Oh ya udah 10 bagi 16, kira-kira misalnya 0,7 volt per bit gitu ya. Itu adalah resolusi dari sistem pengukuran kamu.
Bayangkan kalau saya pakai 8 bit. 8 bit itu berarti tadi sudah. Berarti 0000, 0000 sampai 111, 111. Ada 256 perbedaan dari 0 sampai maksimumnya 111, 111. Ada 256 perbedaan, sehingga resolusinya adalah 10 volt dibagi 256. Jelas lebih kecil. Kalau ini tadi hanya sekitar 0,7 volt, kalau ini mungkin berapa ya, kalau dikali 4 ini 1000 kali 4, 40 milivolt per bit. Artinya setiap ada perubahan 40 milivolt, maka dia naik 1 bit gitu, atau turun 1 bit digitalnya. Kalau yang tadi yang 4 bit, kalau yang ini harus ada perubahan 0,7 volt baru ada perubahan digitalnya. Misalnya nih saya ngukur 1 volt. Waktu saya 4 bit, saya pakai yang 4 bit 1 volt, terus naik jadi 1,2 volt. Itu nggak terasa, nggak akan, sistem kita yang ini tuh tidak akan mendeteksi adanya perubahan. Sistem kita yang ini, jadi dia diam aja, padahal udah berubah 1 volt, 1,1, 1,2, dia diam aja. Begitu 1,4 baru berubah 1 bit nambah. Gitu. Berarti kan tidak sensitif, resolusinya rendah. Tapi kalau yang ini, berubahnya 40 milivolt, jadi dari 1 volt tambah 40 volt jadi 1,04 misalnya. Dari 1 menjadi 1,04 dia langsung bereaksi nambah 1 bit. 1,04 jadi 1,08 naik lagi 1 bit bereaksi. Artinya yang 8 bit lebih sensitif. Berarti resolusinya lebih bagus daripada yang 4 bit. Nah, akhirnya resolusi dalam pengukuran sekarang ini sangat-sangat tergantung pada berapa banyak bit dari ADC kita. ADC ini sekarang bisa sampai 32, 64 bit gitu ya. Tentu saja itu akhirnya mempengaruhi harganya gitu ya. Kalau ADC 32 bit, ADC 64 bit tentu saja harganya jauh lebih mahal yang 64 bit karena lebih bagus resolusi. Baik, ada yang mau tanya sampai sini? Tidak ada. Nanti coba dibaca-baca deh si ADC-nya ya. Oke. Resolusi sudah, saturasi sudah. Nah, ada juga besaran lain yang juga harus diperhatikan ketika kita memilih sebuah sensor yang namanya impedansi. Impedansi dalam hal ini adalah output impedansi. Output impedansi dari sensor kita. Dua karakter berbeda, kalau seandainya sensor kita berbasis tegangan, outputnya, maka ia harus memiliki impedansi output yang minimum. 0 kalau bisa idealnya gitu. Tapi kalau seandainya sensor kita itu berbasis arus, tegangan outputnya adalah arus, maka impedansi output dari sensor kita harusnya maksimum. Artinya maksimum. Ini adalah sensor tegangan, ini sensor arus. Jadi kalau sensor kita berbasis tegangan seperti ini, maka impedansi outputnya harusnya 0 idealnya. Idealnya ya, minimum lah. Sementara kalau sensor kita outputnya arus, maka impedansi outputnya tak terhingga. Gitu. Yang berbasis tegangan itu ya tadi ya, misalnya termokopel itu outputnya tegangan tuh, perubahan temperatur berapa milivolt naik tegangannya. Kalau berbasis arus, misalnya fotodioda ya, fotodioda diberikan cahaya, nanti ada arus berubah seiring dengan besarnya intensitas cahaya yang diberikan. Nah itu arus. Dan outputnya 0 harusnya. Kenapa harus begitu pertanyaannya?
Kenapa harus impedansi output pada tegangan 0 pada arus maksimum? Kita lihat yang tegangan. Gambarnya sederhana nih seperti ini nih. Tegangan output dari sensor itu kita kan di sini nih. Misalnya 2 volt di sini. 2 volt di sini itu harusnya sampai di rangkaian berikutnya di sini tetap 2 volt, ya nggak? Harusnya gitu. Dia mengukur nih, ukur sebuah temperatur, 2 volt. 2 volt di sini dihasilkan, maka harusnya di sini juga sampai di sini 2 volt. Tapi ternyata rangkaian berikutnya itu ada impedansi input. Rangkaian berikutnya itu terserah ya, ini bisa beban langsung, bisa juga penguat, bisa juga filter gitu. Ini terserah, tapi yang kita lihat adalah dia punya impedansi input. Sementara sensor kita punya impedansi output. Nah, coba lihat ya, ada tegangan, ada impedansi output di sini, ada impedansi input ini. Berapa tegangan di sini? Ini kan jadi seperti pembagi tegangan. Ingat nggak waktu belajar elektronika 1 kemarin? Ada pembagi tegangan. Pembagi tegangan yang kalau digambar jadi begini nih. Mudah-mudahan masih ingat. Ini titik A misalnya. Titik A itu sama dengan ini nih, titik A di sini. Ini tegangan PS-nya. PS yang ini ya. Titik A berarti ini, terus ini berarti impedansi input, ini impedansi output. Jadi gambar yang ini bisa saya rubah menjadi gambar seperti ini. Ada tegangan PS dari sensor ini, kemudian ada impedansi output, ini dia. Titik A ini, titik A yang di sini, impedansi input ini. Gitu ya. Nah, berapa tegangan di A? Harusnya idealnya tegangan di A itu ya tegangan yang dari sensor kan gitu. Yang dari sini nih, atau gini nih. Tegangan di sini itu harusnya ya tegangan yang didapat dari sensor. Gara-gara ada ini dan ini jadi berubah. Berapa besarnya berubahnya? Pembagi tegangan. PDA itu adalah berapa? Masih ingat nggak pembagi tegangan? Kemarin baru selesai LX1-nya nih. PA itu adalah VS VS impedansi input dibagi impedansi input tambah impedansi output. Nah, udah deh kelihatan. Apa yang terjadi kalau di sini 0? Apa yang terjadi kalau impedansi outputnya 0? Itu yang kita minta kan, idealnya kan begitu. Kalau impedansi outputnya 0, maka VA itu ya sama dengan VS, ya enggak? Karena Zin dibagi Zin kan 1. Ini jadi 1 nih, karena kalau ini 0. Di 1, maka VA sama VS. Artinya tegangan di sini ya sama dengan tegangan di sini, dan itu yang kita inginkan. Gitu. Tapi kalau ini tidak 0, nah bayangkan deh kalau tidak 0. Berapa misalnya? 10 volt, PS-nya 10 volt, padahal nggak 10 volt ya, beberapa milivolt mungkin. Mana nih? Ya. Dana saya habis. Jadi kalau dibuat ini kan 10 volt. Misal ya, VS-nya 10 volt, lalu Z input itu harusnya besar sekali. Misalnya 100 kilo. 100 kilo itu 10 pangkat 5. Malas banget saya ini. Ya, pulpen saya habis lagi. Jadi 10 pangkat 5, terus bawahnya juga impedansi 10 pangkat 5, plus impedansi output yang ada, misalnya 100 kilo. Jadi nilainya itu tidak 10 volt lagi, berkurang dikit, misalnya 9,9, 9,8. Nah, kalau impedansi outputnya ini membesar, wah makin cilaka kita. Kalau itu membesar, maka ini membesar, ini kan jadi tidak 1 lagi nih.
100 kilo dibagi 100 kilo tambah 10 kilo misalnya. Wah, ini VA-nya bisa jadi hanya misalnya 9,5. Itu turun. Nah, jadi idealnya si impedansi output adalah 0. Gitu dari sensor kita ya. Kalau ini sih bukan urusan kita karena ini urusan si amplifier, urusan si filter yang ini. Karena kita sedang belajarnya sensor, dari sisi ini aja kita lihatnya gitu. Ya. Nanti pada saat belajar filter mungkin kita lihatnya ininya gitu. Ya. Nah, dengan pendekatan yang sama coba kamu cari tahu bagaimana bekerjanya, kenapa impedansi output pada sensor yang berbasis arus harus maksimum. Kamu cari tahu ya. Kenapa ini justru harus maksimum. Dengan analogi yang sama dengan dia nih tadi. Karena dia udah tahu nih ini. Karena kalau ini gimana nih ketika impedansi outputnya justru harus maksimum pada sebuah sensor yang berbasis arus. Tolong dicari tahu, kamu gali, dapat tahu itu jadi pertanyaan nanti pada saat UTS gitu ya. Cari tahu ya, ini ya. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Tidak ada? Oh, ternyata ini halaman terakhir. Ada yang mau ditanyakan? Malu-malu semuanya. Semuanya sudah bisa ini nggak? Sudah bisa masuk di kelas saya nggak? Karena sampai minggu lalu katanya ada yang belum bisa gabung di kelas saya. Udah pertemuan ke berapa ya? Ketiga ya. Masih belum masuk. Mudah-mudahan ini sudah bisa masuk semua ya di kelas saya. Ada 40 orang. Saya belum cek sih. Kalau nggak salah 50 harusnya. Mudah-mudahan tidak ada yang tercecer ya. Baik. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalau gitu saya buat summary-nya ya. Hari ini kita sudah diskusi tentang karakter dari sensor. Karakternya macam-macam ya tadi. Kita sudah lihat sebuah sensor yang baik itu harusnya seperti apa. Sebentar, ini saya bermasalah. Jadi diawali dengan resolusi sensor yang cukup cepat. Kemudian kita juga kenal bagaimana sensor itu dibaca, juga dikeluarkan outputnya, itu dikaitkan dengan span, full scale input dan full scale outputnya. Kadang-kadang menggunakan logaritmik karena inputnya tidak linear. Kemudian tadi kita sudah diskusi tentang akurasi ya, dikaitkan juga dengan fungsi transfer yang pekan lalu sudah kita diskusikan. Agar bisa bagus akurasinya, maka fungsi transfernya dibuat sedekat mungkin dengan kenyataannya. Caranya ya fittinglah dengan bertahap gitu ya, per bagian. Kalau seandainya hasilnya tidak linear. Lalu kita juga tadi sudah lihat bagaimana histerisis bekerja. Sampai sejauh ini tidak ada yang positif dari histerisis gitu ya. Kalau nanti ada kamu di rumah baca-baca, ini ada manfaat histerisis, silakan saya dikasih tahu. Itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian kita juga sudah diskusi tentang saturasi, repeatability, dan resolusi yang ternyata sangat berhubungan dengan berapa besar bit yang digunakan pada ADC, karena sekarang udah zamannya digital. Terakhir kita tadi lihat bagaimana output impedance dari sebuah sensor berperan untuk menentukan baik tidaknya sensor kita. Kalau sensor kita berbasis tegangan pada outputnya, maka output impedance-nya harusnya 0. Tadi kita sudah lihat kenapa harus 0, akan mempengaruhi tegangan output ya.
menurun kalau tidak 0. Sementara pada sensor yang berbasis arus, pada outputnya, output impedance-nya harusnya maksimum. Oke, itu saja yang kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan banyak yang bisa diserap. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Kita lanjutkan lagi pekan depan. Kita akan diskusi tentang sifat-sifat sensor yang lain. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga semuanya sehat. Siang Pak, makasih ya Pak. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih Pak.